Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, di mana setiap muslim di seluruh belahan dunia melaksanakan kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan puasa atau bulan Ramadan tidak sekedar bulan yang penuh berkah, tidak sekedar bulan yang penuh maghfirah dan banyak keistimewaan lain, tapi salah satu di antara keistimewaannya adalah bulan puasa di Ramadan atau bulan Ramadan ini adalah salah satu keistimewaannya yaitu Syahrul Mustajab, di mana bulan ini merupakan bulan yang penuh istijabah. Semua doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Semua permohonan akan dikabulkan oleh Allah. Semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Karena bulan ini bulan yang sangat istimewa, yaitu Syahrul Mustajab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kesempatan bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Kita maksimalkan, kita optimalkan, kita raih doa-doa kita untuk kita panjatkan kepada Allah, kita raih permintaan-permintaan kita untuk kita mohonkan kepada Allah. Seperti halnya ayat yang tadi disampaikan sebagai muqaddimah tadi, ayat tadi itu sambungannya, kelanjutannya dari ayat puasa. Kalau ayat puasa di 183, Al-Baqarah 183, yang sudah biasa disampaikan oleh para kiai, para ulama, para ustadz, itu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Tapi di ayat 186, kelanjutan dari ayat itu adalah berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini sambungan kelanjutan dari ayat puasa, yaitu yang 183 tadi. Ini artinya ada hubungan yang erat dengan kondisi puasa kita. Bahwa dengan puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah sudah memberikan janji. Yang bunyi janjinya tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku bertanya, meminta, memohon kepadaku, sampaikanlah, fa inni qarib. Kata Allah, saya ini dekat. Sampai ada riwayat mengatakan aqrabu min hablil walid, lebih dekat dari urat leher. Ujibu da'watad da'i, akan mengabulkan semua permintaan permohonan hambaku idza da'ani, ketika hamba-hambaku meminta, memohon kepadaku. Artinya ada jaminan untuk dikabulkan doa itu. Ada janji untuk dikabulkan semua permintaan-permintaan itu di bulan suci Ramadan ini. Karena kita berpuasa. Hanya saja kalimat berikutnya adalah falyastajibuli. Falyastajibuli itu apa? Penuhilah, maka penuhilah permintaanku, perintahku
kata Allah. Jadi bukan semata-mata akan dikabulkan doa itu serta-merta begitu saja, tapi ada kalimat berikutnya, fal yastajibuli, penuhilah permintaanku, perintahku. Nah, kadang kan kita maunya, ada janji dari Allah untuk dipenuhi doanya, untuk dikabulkan doanya. Padahal kalimat berikutnya ada kalimat fal yastajibuli, penuhilah, maka penuhilah permintaanku, perintahku. Nah, berarti kalau kita sudah memenuhi perintah Allah, memenuhi larangan Allah, maka kita punya hak untuk menuntut agar doa kita itu dikabulkan. Tapi kalau kita sebaliknya tidak memenuhi permintaan Allah, tidak memenuhi larangan Allah, jangan berharap doa itu bisa dikabul. Nah, itu esensinya di situ. Memang Allah memberikan janji akan mengabulkan semua doa-doa yang dilantunkan, yang disampaikan. Memang Allah itu dekat, aqrabu min hablil warid, urat leher. Karena akan selalu mengabulkan semua permintaan hamba. Tapi setelah memenuhi perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin setiap kita bertanya-tanya, sudah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi terkadang dan masih banyak doa-doa kita yang tidak terkabul. Dengan usia yang mungkin sekarang sudah sampai ke usia 50 tahun, 60 tahun, masih saja tuh doa-doa belum terkabulkan. Padahal disampaikan, dilantunkan setiap habis sholat. Padahal sudah memenuhi perintah Allah dan memenuhi apa yang dilarang oleh Allah. Menjauhi yang dilarang maksudnya, gitu. Bukan memenuhi, tapi menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Saya berpikir, ikhwani, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk dikabulkannya doa itu. Selain dosa-dosa kita, selain kelalaian kita, saya berpikir lebih kepada karena ada penyambung yang putus. Ada penyambung yang putus. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasul dalam sebuah riwayat yang bunyinya adalah ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Yang artinya adalah keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Maka kalau melihat dari arti hadis ini adalah sebagai jembatan penghubung kepada Allah. Jadi orang tua itu menjadi jembatan penghubung kepada Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka secara garis besar orang tua itu adalah jembatan penghubung kepada Allah. Nah, coba bayangkan gimana jembatan itu. Jembatan itu kan akan bisa kita gunakan dengan baik, bisa mempercepat proses perjalanan, bisa memperenak proses perjalanan, bisa mempermudah proses perlintasan di jembatan itu kalau jembatannya bagus, baik, terbuat dari bahan-bahan yang bagus, yang baik, bukan hanya baja-baja biasa, baja yang super, dengan pernak-perniknya, dengan bahan-bahannya yang bagus, baik. Maka kalau bahan jembatan itu bagus, baik, maka akan mudah dilalui, akan gampang dilalui, dan akan mengenakkan untuk melewati jembatan itu menuju tujuan, yaitu ridho Allah. Nah, jangan-jangan di sini, kenapa doa-doa kita itu seringkali belum terkabulkan? Jangan-jangan
jembatan yang kita bangun itu tidak dibangun dengan bahan yang bagus, bahkan mungkin jembatannya itu tidak dibentuk. Artinya adalah bahwa orang tua itu sebagai jembatan untuk hubungan kita dengan Allah itu tidak terbangun dengan baik. Yang bahasa agamanya disebut nilai bakti kita itu kadang persentasenya tidak 100%. Kadang persentasenya 50%, 30%. Karena kita ingatnya orang tua itu hanya lebaran saja. Tapi di luar itu tidak ingat. Berarti kan persentase jembatan itu rendah. Jangan-jangan di sini kendalanya. Dan seringkali kita selalu mengabaikan peran orang tua setelah kita menjadi orang tua. Setelah kita sudah sibuk dengan keluarga sendiri. Setelah kita sibuk dengan pekerjaan dan tugas, suka mengabaikan akan bakti kepada kedua orang tua. Atau mungkin baktinya hanya saat lebaran saja. Tapi bulan-bulan yang lainnya tidak terpenuhi nilai baktinya itu. Nah, kalau bulan-bulan yang lainnya tidak terpenuhi bakti kita kepada orang tua, maka ini ibarat jembatan, bahan jembatannya tidak kokoh. Material jembatannya itu tidak bagus. Sehingga ketika kita lalui, goyang, kadang reot, kadang mengganggu perjalanan, kadang bisa mogok, dan seterusnya. Sehingga proses mencapai tujuan itu agak susah. Inilah mungkin yang menjadi penghambat kenapa doa kita seringkali tidak terkabulkan. Lagi-lagi, di momentum puasa Ramadan tahun ini, mari kita maksimalkan, optimalkan untuk menyadarkan diri kita, membangkitkan kesadaran pada diri kita bahwa kita tingkatkan nilai bakti kita kepada kedua orang tua, tidak hanya di bulan atau Idul Fitri, di bulan puasa atau Lebaran, tidak hanya di bulan puasa dengan lebarannya, tapi bulan-bulan yang lainnya, yaitu 12 bulan yang lainnya, itu kita maksimalkan. Kita tingkatkan nilai bakti kita kepada Allah setiap bulan, bukan hanya di lebaran setelah Ramadan ini. Karena lagi-lagi ingat bahwa kedua orang tua itu menjadi jembatan penghubung kepada Allah. Apakah Allah ridho? Tergantung kepada ridho orang tua. Apakah Allah murka? Tergantung kepada murka orang tua. Maka dari itu, mari kita sadarkan pada diri kita untuk memperbaiki diri. Di bulan suci Ramadan ini kita asah, kita perbaiki sehingga setelah bulan suci Ramadan, nilai bakti kita tidak hanya di lebaran saja, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diberi petunjuk, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, sehingga doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini terkabulkan melalui jembatan, yaitu bakti kita kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.